Aman, sini nih. Jelang pertandingan Timnas Indonesia kontra Jepang dan Arab Saudi 15 dan 19 November nanti, supporter Timnas mulai berburu tiket. PSSI menyebut di hari pertama penjualan tiket Timnas lawan Jepang saja sudah 24.000 tiket terjual dari 60.000 tiket yang disediakan. Supporter antusias untuk menyaksikan laga Timnas di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. PSSI menyebut sudah 24.000 tiket terjual untuk pertandingan Timnas melawan Jepang. Sementara untuk laga Timnas kontra Arab Saudi sudah 11.000 tiket terjual. Untuk masing-masing pertandingan itu, PSSI hanya menjual 60.000 tiket. Untuk pembelian tiket saat ini, PSSI mewajibkan supporter Timnas memiliki aplikasi Garuda ID sebagai syarat pembelian tiket. Kapasitas yang mau kita jual tuh hanya 60.000 tiket. Yang sudah punya Garuda ID itu sudah mencapai 150.000. Kan udah hampir 2,5 kali lipat loh. Pasti sekarang udah mencapai 24.000 loh yang beli. Hari pertama loh ini baru. Berarti sisanya tinggal 36.000 loh. Baru itu hari pertama ini. Untuk yang Jepang, untuk Arab Saudi atau dua-duanya? Jepang. Untuk yang Jepang? Untuk Arab Saudi udah kejual 11.000. Penjualan tiket Timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai Sabtu 2 November kemarin. Untuk bisa membeli tiket, PSSI memberikan syarat supporter Timnas wajib memiliki Garuda ID yang sudah terverifikasi. Bagaimana proses registrasi dan pembelian tiket? Berikut liputan jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juru kamera Adini Anissa. Kali ini PSSI mewajibkan agar masyarakat memiliki anggota sebagai Garuda ID untuk dapat membeli tiket pertandingan. Nah, untuk memfasilitasi hal tersebut, PSSI telah membuka pendaftaran baik secara daring maupun juga secara offline di beberapa booth yang ada di Jakarta. Salah satunya yang ada di wilayah GBK Senayan yang ada 6 titik seperti salah satunya yang ada di belakang saya ini. Nah, untuk melakukan pendaftaran secara offline, relawan PSSI akan membantu Anda melalui proses pendaftaran. Anda harus menyiapkan beberapa hal, KTP atau paspor, lalu selanjutnya Anda akan dibantu untuk mengisi email aktif, kemudian mendaftarkan password, lalu selanjutnya akan diminta untuk mengisi data diri. Seperti yang akan saya lakukan ini untuk melakukan proses pendaftaran di Garuda ID. Hanya dalam waktu kurang lebih 5 menit proses pendaftaran saya sudah berhasil dan saya tinggal menunggu 1 kali 24 jam. Nah, tidak hanya itu, selain merasa terbantu, saya juga mendapatkan ini hadiah atau merchandise dari pendaftaran di anggota Garuda ID. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut nih tentang respons masyarakat dengan adanya booth offline seperti ini, sudah bersama saya salah satu pendaftar. Halo, selamat siang, dengan Mbak siapa? Halo Mbak Safira saya. Mbak Safira, bagaimana nih tanggapannya dengan adanya booth offline dari Garuda ID untuk pendaftaran keanggotaan untuk nantinya bisa dipakai membeli tiket pertandingan Indonesia? Menurut saya sih cukup membantu karena tidak semua orang cek sosmed ya. Jadi di sini juga terbantu, apalagi dapat merchandise yang bisa memudahkan hal-hal yang untuk melihat Garuda Indonesia nanti. Untuk prosesnya sendiri apakah mudah atau gampang dan singkat atau seperti apa? Mudah dan cepat sih Kak, tadi saya verifikasinya. Kurang lebih berapa menit tadi prosesnya? Kurang dari 5 menit nantinya. Terima kasih Mbak Safira. Nah, demikian salah satu wawancara kami dengan salah satu pendaftar Garuda ID yang juga merasa terbantu dengan adanya booth offline ini. Claudia Carla, Adini, Kompas TV, Jakarta. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kemungkinan besar tidak menyertakan pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri untuk memperkuat skuad di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia akan tampil dengan menurunkan skuad U22.
Meski akan membawa skuad Garuda Muda, Coach Sin optimistis Timnas Indonesia mampu menembus final Piala AFF 2024. Pemusatan latihan atau training camp Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024 akan dimulai pada 26 November. Sementara Piala AFF akan berlangsung pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Timnas Indonesia berada di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan Piala AFF bukan periode FIFA Matchday, bukan juga turnamen yang diresmikan FIFA. Jadi kemungkinan sulit untuk panggil pemain-pemain luar. Mungkin salah satu alasan kenapa kita nggak bisa bawa timnas senior. Tetapi saya akan berusaha semaksimal mungkin dan saya berharap kita bisa datang sampai ke final. Kemampuan kita juga sudah berkembang sampai sekarang. Jadi jujur saya berharap bisa masuk final Piala AFF. Striker Timnas Rafael Struijk mencetak gol pertamanya di Liga Australia bersama klub Brisbane Roar. Goal proved costly last week. It might again. Struijk scores. Rafael menyumbang satu gol penting saat Brisbane Roar menghadapi Sydney FC pada Jumat lalu. Gol Struijk tercipta pada menit ke-78 sekaligus menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Gol ini tercipta memanfaatkan umpan Thomas Weddingham di depan gawang Sydney FC. Selain pujian dari pendukung timnas, gol ini juga mendapatkan apresiasi dari pelatih Brisbane Roar, Ruben Zakovic. An offside disallowed goal proved costly last week. It might again. Struijk scores. And he goes to celebrate with his new fans at the Den. PSSI telah merilis daftar 27 pemain Timnas Indonesia yang akan bertanding melawan Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI juga telah mengevaluasi 2 pertandingan terakhir yang gagal membawa 3 poin. Indonesia akan menjamu Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Garuda akan melawan Timnas Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November. Di grup C, Indonesia sebelumnya menahan imbang Arab Saudi 1-1 dan Jepang mampu mengatasi Arab Saudi dengan skor 2-0. Pada laga terakhir, Timnas Garuda gagal meraih 3 poin dan justru kalah 1-2 kala bertandang ke Tiongkok Oktober lalu. Penampilan JIZS dan kawan-kawan sebetulnya unggul dari statistik permainan. Namun keunggulan Tiongkok yang mampu mencuri gol di babak pertama membuat fokus permainan timnas berantakan. PSSI pun mengevaluasi hasil laga timnas versus Tiongkok maupun kala melawan Bahrain. Dalam akun Instagramnya, Ketua PSSI Erick Thohir menyatakan sudah bertemu dengan Coach Shin Tae-yong pada 18 Oktober dan bicara tentang hasil kedua pertandingan terakhir Timnas Indonesia. Berbicara serius terkait target Timnas Indonesia untuk bisa berada di posisi 4 besar di grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan menyisakan 6 pertandingan, kita harus fokus dan memberikan kemampuan terbaik di tiap pertandingan. Tidak boleh lengah karena setiap poin akan sangat berharga. Sementara 27 nama pemain yang akan memperkuat Timnas Garuda melawan Arab Saudi dan Jepang telah dirilis. Untuk posisi penjaga gawang, pelatih Shin Tae-yong tidak memanggil Hernando Ari karena cedera. Ada 3 penjaga gawang yang disiapkan, yakni Martin Pas, Nadeo Argawinata, dan Muhammad Riyadi dari Persis Solo. 12 pemain yang dipanggil di baris belakang, JIZS, Mitch Hilhorst, Rizky Ridho, dan Justin Hubner kembali dipanggil. Ada juga Yakob dan Yance Seuri. Sementara Asnawi Mangkualam absen lantaran cedera. Di lini tengah ada Tom Hai, Nathan Choaon, Ivar Yener, dan Rizky Kambuaya. Sementara di posisi penyerang ada 12 pemain yang masuk skuad, di antaranya Ragnar Oratmangun, Marcelino Ferdinand, sampai Rafael Struijk. Stadion Utama Gelora Bung Karno akan menjadi saksi perjuangan Timnas Garuda di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026.
PSSI dan Coach Sintayong telah mengevaluasi 2 laga terakhir timnas dan 27 pemain telah diumumkan untuk laga lanjutan melawan Jepang dan Arab Saudi. Apakah formasi ini mampu menjawab target 15 poin? Kita bahas bersama pengamat sepak bola, Bung Wisli Hutagalung. Bung Wisli, selamat petang. Selamat petang, Mas Edi. Bung, kalau kita lihat dari 27 pemain yang sudah dirilis, Bung Wisli melihat ada kaitannyakah nama-nama ini dengan evaluasi PSSI dari laga kontra Tiongkok beberapa waktu lalu? Pasti ada evaluasi di setiap pertandingan, setiap pemanggilan itu disesuaikan juga dengan tactical game yang dibutuhkan pelatih. Itu sudah pasti, Mas Cindy. Jadi pelatih pasti memanggil pemain yang dianggapnya cocok untuk menerapkan strategi bermain melawan setiap lawan. Jadi strategi setiap pertandingan itu pasti berbeda. Dan pelatih Sintayong butuh pemain-pemain yang akan dianggapnya cocok untuk memainkan strategi menghadapi lawan kali ini Jepang. Jadi setiap pertandingan itu pasti berbeda. Oke, siapa nama-nama yang sekiranya bakal diturunkan pertama menjadi starter? Dan juga siapa yang kira-kira bakal jadi striker? Kalau ini saya memang harus menyerahkan kepada Sintayong karena kondisinya masih lama ya Mbak Cindy, masih jauh ada pertandingan klub. Bahkan weekend ini kan pemain-pemain kita masih di Liga Indonesia masih bermain. Bisa saja ada kendala, bisa saja ada gangguan. Tapi kalau melihat tadi kita lihat tayangan Rafael Struijk mencetak gol, kemudian Ragnar juga, Ragnar Ramangun sudah mencetak gol di klub barunya di Dender di Belgia. Saya pikir itu sebuah harapan yang bagus menunjukkan bahwa lini depan kita yang kemarin-kemarin ini masih terus menjadi kendala. Paling tidak ketajaman mereka di klub itu bisa kita harapkan menular ke tim nasional dengan strategi yang tepat dan susunan pemain yang tepat tentu saja. Tapi kalau melihat 27 nama ini, Bung Wisli sendiri, apakah ini adalah nama-nama yang sudah terprediksi atau justru juga ada nama-nama yang cukup mengagetkan? Saya pikir tidak ada yang mengagetkan ketika semua orang menganggap si kembar kita, Yakub dan Yance Sayuri ini sudah lama cedera, tidak memperkuat tim, dan kecepatan gaya bermain kedua pemain kita ini punya solusi yang dibutuhkan oleh Sintayong. Karena kecepatan mereka, sprint mereka itu bisa membuat perubahan. Entah mereka main dari awal atau main sebagai pengganti, paling tidak kehadiran mereka itu memperkuat, memperkental si tim sepak bola bermain kita Indonesia yang sangat kuat dan cepat di kedua sayap. Oke, Bung Wisli, tapi kan Jepang adalah lawan yang patut diwaspadai. Kalau dari Bung Wisli, apa strategi yang bisa dilakukan oleh Coach Sintayong, apalagi agar timnas juga nggak minder duluan nih melihat rankingnya Jepang? Kata-kata minder ini kunci banget Mbak Cindy. Kalau dulu-dulu sebelumnya kita agak melihat lah, agak gangguan psikologis ketika timnas kita bertemu dengan Thailand, lalu datang Vietnam, agak kendor juga nih kepercayaan diri kita. Tapi belakangan dalam beberapa tahun terakhir ini kita bisa melihat inferioritas itu tidak ada lagi di Asia Tenggara. Bahkan ketika kita menghadapi Arab Saudi di markas lawan yang notabene sudah 6 kali main di Piala Dunia, kita belum pernah. Kita percaya diri tuh. Kita menghadapi Australia meskipun kita gagal mencetak gol, gagal menang atas Australia ketika menjamu mereka di GBK, kita percaya diri. Australia juga sudah 6 kali main di Piala Dunia, dan ketika Jepang mengawali turnamen dengan sangat baik ya, mengalami kualifikasi 3 ini, tapi kemarin mereka ditahan imbang di kandang sendiri menghadapi Australia. Harusnya dengan kepercayaan diri kita, dengan strategi yang tepat, dengan mental yang tadi Mbak Cindy singgung, harusnya kita punya harapan mendapatkan poin menjamu Jepang. Oke, dan kalau di Liga Australia kan Rafael Struijk berhasil mencetak gol dan juga dapat pujian, tidak hanya dari netizen ataupun juga supporter, tapi juga dari pelatih di sana. Apakah ini bisa jadi suntikan semangat juga untuk timnas? Pastinya, setiap tim itu butuh keseimbangan ya. Kita kuat di belakang, kita kuat di tengah, tapi kita masih menghadapi masalah di depan. Nah, kehadiran Rafael Struijk, kehadiran Ragnar Ramangun yang mencetak gol kemarin di liga mereka, di klub mereka masing-masing, itu sebuah kepercayaan diri yang kita harapkan menular. Dan itu juga membuat teman-temannya di lini tengah, belakang itu semakin optimis lah bahwa temannya yang di depan sana itu bisa mencetak gol. Terbukti dia sudah mencetak gol di klubnya. Ini sebuah suntikan moral yang bagus ya Pak Cindy. Oke, bukan cuma fisik dan strategi, tapi mental juga ini jadi PR buat timnas. Terima kasih Bung Wisli sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu. Sama-sama, terima kasih.
Tetap bersama kami, saudara. Usai jeda, informasi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menilai Cagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mempertontonkan mentalitas orang kalah karena menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo jelang Pilgub Jakarta.